Di sini perikopnya, Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dengan apa kita balas kasih Tuhan itu? Ada lagu mengatakan yang sangat viral gitu. Apa Pak? Dengan apa aku balas Tuhan? Ya, terus kan itu apa? Kita interak pribadi ya. Karena ini kan emang suasananya rekreasi. Kita jadikan hari ini spesial buat Tuhan dan spesial buat kita. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, lalu segenap hatiku, yes, segenap hati kita. Apalagi katakan segenap hatiku menyembahmu Yesus. Jadi kata segenap hati lah di hati kita ini baitulnya Allah, baiknya Allah. Jadi kehidupan kita ini bukan asal ada, asal adong, asal mengulu, tapi the best. Kalau hidup kita itu the best, diciptakan katakan amat baik kan? Semua dijadikan ujungnya itu amat baik. Artinya vertikal itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, perasaan. Mulut tumpe, kalaupun kita punya persoalan, kita larinya kepada Yesus dulu. Izinkan saya katakan, jangan ke suami dulu, jangan ke istri dulu. Dia akan membawa pakai perasaan. Suatu saat ada seorang suami punya masalah, saya nggak sebut namanya kode etik. Dia cerita sama istri, ya, saya nggak sebut dosanya, tapi suami ini cerita bersihnya. Langsung istri teriak, bah, dan ini semua ini HP ko, bah, nomor tuh berjudul HP semua ini. Yang dia cerita dengan segala kerendahan hati, dia berbuat pelanggaran sama Tuhan, sama istrinya. Dicerita sama istrinya dulu, tanpa minta doa dulu sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada istri saya? Waktu dia cerita, dadakan spontan dengan emosional. Artinya baper itu bawa perasaan. Tapi kita jangan bawa perasaan dulu, bawa dalam doa dulu sebelum cerita sama istri. Cerita sama Tuhan dulu, ya doa. Tuhan, kalau bahasa Batak lah, Tuhan, ada dosa ke Tuhan. Jadi udah munyon, hereng di kantong, ya di bagus kebang tukus kaki, ya kan? Kayak gitu. Saatnya saya ini punya pelatih tinju dulu namanya almarhum Simpson Tambunan, ya. Kalau taruh duit itu selalu di kantong sepatu, jadi saya ingat dia. Artinya, nah itu terkesan sepele, tapi itu kan bisa mencurigai hati istri. Simpel kalau ketahuan kan, karena dia rasa bersalah, nggak jujur. Dari sisi manusia kecil kelihatan pelanggarannya, tapi itu bisa menjadi dampak yang berbahaya. Simpan duit namanya 1 juta 2 juta di pos kaki, mana ketahuan. Apalagi kalau celananya agak gombrong, kan begitu. Ada kan di aja si bolis mah tuh asing-asing, pasang togel, berjudi, kan gitu. Kan biasanya nih, saya nggak tahu, nggak semua, hanya Tuhan yang tahu dan saudara. Ada suami yang mempercayakan uangnya kan seluruhnya sama istri, tapi ada juga mohon izin, saya nggak tunjuk masing-masing kita. Tapi ada juga saking borosnya aja suami itu sangat pintar mengelola uang, ya kan? Nah, ini tergantung versi masing suami istri dan Tuhan berkenan, ya kan? Nah, jadi saudara, kalau kita ngomong cintanya Yesus, waduh, itu bukan berbunga-bunga lagi. Ya, orang baru jatuh cinta aja bisa berbunga-bunga. Orang dapat duit bisa exciting, berbunga-bunga. Orang kalau ketemu Yesus itu bukan hanya berbunga-bunga. Apa tambahnya? Selain berbunga-bunga apa? Fire! Berapi-api. Saya kalau melayani kedukaan, itu kadang-kadang mohon izin ya, mohon maaf ya, kalau mungkin tafsir saya, kesempatan saya untuk menyampaikan pertobatan. Karena di depan kita itu sudah ada namanya menyelesaikan hidup. Hanya finishnya di dalam Tuhan atau enggak. Hidup ini adalah kesempatan, jangan kita sia-siakan. Hari ini untuk beberapa jam ke depan, itu di hadapan Tuhan akan berdampak untuk perjalanan kita hari Senin, seminggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya. Kenapa? Karena kebersamaan di dalam
Parsau tahun 2000 roha. Walaupun ada perbedaan yang sangat ekstrim, tapi ujung-ujungnya kasih Allah bersama. Karena itu, waktu kita mengasihi Tuhan sesuai dengan hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you. Kalau kita sembah Tuhan dengan segenap hati, itu berbicara bukan bicara posisi duduk atau posisi lagi seperti ini, tapi itu berbicara bukan posisi tubuhnya yang merendah, tapi hati yang merendah. Waktu berdiri pun kita, Tuhan melihat hati. Mulai gambar sidang atau gambar salib di rumah kita itu berbicara, oh Tuhan yang terutama. Ibadah Parsau tahun Dalam rumah tangga ada perbedaan. perlu menjadi Jangan kan jajar sudah. pada Siapa bilang pendeta tidak pernah ngomong gue ceraiin lo? Kalau pendeta itu bilang nggak pernah ngomong seperti itu, jangan-jangan hidup di dalam apa? Pembohongan. Izinkan saya sampaikan, karena kita mengatakan jika kalau kamu mengaku kudus, maka Tuhan itu setia. Karena begitu setia Tuhan sama saya. Saya dipilih Tuhan bukan karena kebaikan saya. Siapa saya? Bukan karena kekayaan saya, kekayaan lagi jauh. Bukan karena fasilitas saya, tidak. Saya juga dulu orang yang binderan. Tapi karena roh Tuhan yang bekerja. Izinkan saya sampaikan, garis ke atas, garis ke samping, di keluarga saya nggak ada pendeta. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Siapa saya? Zero. Tapi karena Tuhan yang memilih dan boy penglariau. Ya? Ada lagu mengatakan gini, kemanakah aku akan pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari, lari sejauh-jauhnya, tetap Tuhan kejar. Wah, gak ada Tuhan seperti ini. Apa respon saya? Saya harus mengasihi Tuhan lebih dari segala. Sebagai respon, rasa saya dicintai Tuhan.